Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pertemuan ke-9, yaitu memahami urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi akan disampaikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan 1. Alif Yahya, 2. Galuh Reza, 3. Cherry Evina, 4. Laila Ainur, 5. Muhammad Alifandra, 6. Neni Liftiarotunadiro, dan 7. Zongri Trinovi. Memahami urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pokok pembahasan materi ini yaitu 1. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 2. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 3. Sumber-sumber tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Manusia memerlukan filsafat dengan beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan berbagai macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sumber-sumber tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Menurut
Notonagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang keempat, sumber politis. Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.